Baik, mungkin karena sudah pukul 8.30, kita mulai saja acaranya setelah kita menunggu teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam room. Izin cek, Budia sudah ada di room. Assalamualaikum Mbak Umi. Sudah Mbak, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Saya sudah ada di dalam Zoom meeting. Ya baik, Waalaikumsalam Ibu Dia. Alhamdulillah ya Bu, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan para audiens yang kami hormati dan yang kami banggakan. Terima kasih sudah berkenan hadir dan masuk ke dalam acara webinar nasional kita pada pagi hari ini, Sabtu 26 Juli 2025. Semoga kita dalam kesehatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Umi Alfia, selaku General Manager Queen Pustaka Nusantara. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di acara webinar, yang mana webinar kali ini bersama Ibu Dia Erlina Sulistianingrum, SH SPD MPD. Alhamdulillah, ini adalah webinar yang kedua kali. Dan kami merasa sangat bangga dan bahagia banget karena pada pagi hari ini banyak audiens yang hadir di pagi ini. Luar biasa tema kita pada pagi ini yaitu menuntut ilmu sebagai kewajiban tinjauan hukum Islam dan relevansinya dalam dunia pendidikan bagian 2. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi ilmu yang luar biasa ini. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Oleh karena itu, saya, Umi Alfia, resmi membuka acara webinar pada pagi ini yang akan langsung dipandu oleh moderator keren kita, yaitu Mbak Sepia Maiwulansari dan narasumber hebat kita yang luar biasa ilmunya, Ibu Dia Erlina Sulistianingrum, SH SPD MPD. Kepada moderator Mbak Sepia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Zebia. Alhamdulillah, terima kasih Ibu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, teman-teman dan mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali di acara webinar Queen Pustaka Nusantara dengan judul Menuntut Ilmu Sebagai Kewajiban, Tinjauan Hukum Islam dan Relevansinya dalam Dunia Pendidikan. Nah, ini bagian keduanya, karena bagian pertamanya kemarin benar-benar seru banget karena banyak sekali antusias dari teman-teman Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan nih. Jadi kami mengidekan untuk bagian keduanya gitu. Dengan pemateri yang sama, sebelum webinar izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sepia Meulansari sebagai Board Operational Director di Civic Queen Pustaka Nusantara. Pada pagi hari ini akan mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan webinar kita. Sebelum melanjutkan kepada pemateri, izinkan Sepia membacakan yaitu ketentuan-ketentuan webinar kita. Yang pertama, dimohon untuk Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa mengaktifkan kamera serta menonaktifkan audionya agar kegiatan webinar kita dapat berjalan lancar dan baik tanpa ada gangguan. Yang kedua, untuk link absensi, kami akan berikan setelah sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, silahkan mengisi absensi yang dikirimkan oleh panitia melalui room chat. Yang ketiga, untuk sertifikat,
video, materi, dan dokumentasi lainnya akan kami berikan di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu yang belum tergabung di grup WhatsApp kami, silahkan gabung terlebih dahulu. Yang keempat, kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua, yaitu 3 kali pertanyaan. Dan pastinya akan dapatin door prize, yaitu pulsa gratis, serta mendapatkan voucher 10%. Ya, pembelian paket di sisi Film Pustaka Nusantara. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut nih. Saya bakal ngulang biodata segimana kerennya sih pemateri kita pada pagi hari ini. Nama pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Dia Erlina Sulistianingrum SH, SPD, MPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak Sevia, Mbak Umi, selamat pagi Bapak Ibu, semua peserta webinar hari ini. Semoga sukses, sehat selalu. Nah, beliau ini lahir di Ponorogo 5 Mei 1989. Menyelesaikan S1-nya di Universitas Merdeka di Penegoro. Beliau juga menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas 11 Maret, sarjana pendidikan. Hebatnya lagi, beliau juga melanjutkan magister beliau di Universitas 11 Maret, yaitu magister pendidikan. Selain aktif sebagai ibu rumah tangga, Ibu Diah juga seorang dosen nih teman-teman, Bapak Ibu. Sebagai dosen di Universitas Merdeka Malang. Ibu Diah juga sebagai parenting, dari pendidikan, dan pemateri hukum Islam. Kemudian Ibu Dia juga sebagai penulis buku nih Bapak Ibu. Sangat keren sekali. Kemudian selain itu orang peneliti. Nah, kemudian Bu Dia juga aktif sebagai organisasi kemuhammadiyaan. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan nih pemaparan materi dari materi hebat kita, yaitu Bu Dia Sulistianingrum SH, SPD, MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Umi bahwa hari ini adalah kesempatan kedua Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Film Pustaka Nusantara memberikan kami kesempatan untuk menjadi pemateri pada batch 2 hari ini. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, mungkin yang kemarin belum pernah tatap muka di Zoom, perkenalkan kami adalah Ibu Dia Erlina. Ibu Dia biasanya dipanggilnya Ibu Dia. Nah, semoga hari ini kita bisa bertolabul ilmi, kita bisa merefresh otak kita bisa me time sambil dapat ilmu ya di weekend hari ini. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. alhamdulillah, salawatu wassalamu ala syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita limpahkan, Bapak Ibu, teman-teman, mari senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, banyak sekali karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti Zoom seminar nasional pada hari ini. Banyak sekali loh. Mungkin di luar sana yang ingin ikut tapi tidak tahu info dan lain-lain. Jadi kami ingin mengajak, mari kita semua banyak-banyak bersyukur. Allah itu ngasih kita hari ini
paling tidak 3 nikmat U. Ada nikmat mau, nikmat mampu, dan nikmat ada waktu. Nikmat U, mau, mampu, dan ada waktu. Mau, mungkin banyak, kita semua mau. Apalagi gratis. Hebat sekali, ini luar biasa sekali. CV Queen Pustaka itu gratis. Masih kita ilmu, webinar, dan sertifikatnya gratis. Apalagi ada pulsa untuk 3 penanya, ya kan? Kan luar biasa sekali. Mau, kemudian mampu. Banyak yang mau, tapi mungkin karena sakit, karena mungkin kendala signal dan lain-lain, jadi tidak mampu. Mau, mampu, dan ada waktu. Nah, ada yang mau, mampu, ada juga yang nggak ada waktu. Nggak keburu juga waktunya, terlalu sibuk, atau mungkin habis waktunya. Jadi mau, mampu, dan ada waktu itu nikmat yang harus benar-benar kita syukuri. Hari ini kita bisa bertatap muka di depan layar untuk merefresh keilmuan kita. Ini kami tidak menggurui, tapi mari kita belajar berdiskusi bersama. Salam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah kami jelaskan di depan, bahwa judul kita kali ini adalah batch 2-nya. Batch 2-nya, karena batch 1-nya sudah dilakukan pada tanggal 28 Juni kemarin. Pada tanggal 28 Juni, nah itu ada materi dari CV Queen Pustaka di mana sudah dikasih sertifikat langsung dari CV Queen bahwa tanggal 28 Juni kami sudah melaksanakan batch 1 untuk materi dengan judul yang sama. Next, Mbak. Nah, kemarin kita itu belajar bahwa pengertian konsep dasar tentang ilmu, menuntut ilmu, tentang manusia utuh, dan lain-lain. Masih ingat ya teman-teman semua mahasiswa dan peserta webinar hari ini? Kemarin kita sudah banyak belajar, nah sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kemarin. Mengapa kita harus sekolah? Sekarang pertanyaan hari ini itu, mengapa kita harus sekolah? Kalau kita tanya ke mungkin anak TK, ya kan? Anak TK ditanya, Dek, adik kenapa harus sekolah? Ingin dapat teman. Gitu. Kalau ditanya ke anak SD, kakak kenapa harus sekolah? Jawabannya mungkin biar dapat uang saku, biar bisa beli jajan, biar bisa beli makan. Kemudian kalau ditanya ke anak SMP, jawabannya nanti pasti beda lagi, kan? Biasanya kalau anak SMP itu biar bisa main-main. Mungkin. Ada lagi jawaban anak SMA. Biar bisa lebih leluasa main, dapat uang saku, banyak temen. Terus kalau kita tanya ke anak kuliahan S1 misalnya, biar dapat ijazah nanti buat bisa cari kerja. Gitu. Kalau kita tanya ke mahasiswa yang pasca sarjana atau doktoran, mungkin jawabannya untuk tuntutan pekerjaan, untuk kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Jadi, jawaban mengapa kita harus sekolah? Itu kalau kita tanyakan ke berbagai jenjang dan berbagai sumber yang berbeda, itu pasti akan berbeda. Hari ini, kita akan belajar jawaban mengapa kita harus sekolah. Setelah mengikuti webinar ini, mari kita bisa membuka diri untuk menjawab. 1. Mengapa aku harus sekolah? Jawaban yang pertama, karena sekolah itu adalah jalan menuntut ilmu atau tuntutan agama. Nah, kemudian jawaban yang kedua, mengapa kamu harus sekolah? Diharapkan kita bisa menjawab, sekolah itu membuka pintu untuk masa depanku kelak
loh, yang diharapkan setelah mengikuti. Yang ketiga, sekolah membentuk karakter akhlak. Karakternya gimana? Akhlak yang akan diciptakan setelah sekolah gimana? Kemudian yang keempat, sekolah mengajarkan hidup bersama orang lain. Seperti apa sih? Nanti kita akan bahas di slide-slide. Dan yang kelima, lagi, sekolah sebagai tanggung jawab kepada diri dan orang tua. Kadang ada yang bilang yang penting babe suka, yang penting ayah senang. Apakah masuk ke dalam kriteria ini? Nah, itu kita ya. Kemudian yang keenam, sekolah menjadikan kita muslim yang kuat dan apa yang kita harapkan setelah mengikuti, kita paham bahwa sekolah, tujuan kita sekolah adalah untuk investasi untuk akhir, tidak hanya investasi di dunia. Next. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu, mulai dari sekolah adalah dengan menuntut ilmu. Sekolah adalah jalan menuntut ilmu. Ada loh ternyata sumbernya itu. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Muslim itu apa? Cowok aja, cewek aja. Itu ya cowok ya cewek. Laki-laki dan perempuan. Itu berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 220. Ya, kita ingat ayat pertama yang datang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi Islam itu diturunkan ayat yang pertama itu Iqra. Kita belajar dulu sebelum tentang aturan-aturan yang lain gitu. Tentang surat Al-A'la ayat. Next itu adalah sekolah sebagai yang pertama adalah sekolah sebagai wadah resmi menuntut. Relevansinya dengan pendidikan kontemporer seperti apa? Yang pertama, sekolah sebagai wadah menuntut ilmu. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Sisdik ayat 10 yaitu satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, formal pada setiap jenjang dan jenis sebagai wadah resmi menuntut ilmu. Sekolah tersebut terorganisir, sistematis, berjenjang, dan berukur. Kita bisa membaca dari situasi terorganisir. Masuknya ya terorganisir, mendatanya ya terorganisir, pembelajarannya seperti apa terorganisir. Kemudian sistematis. Nanti bagaimana sistem pembelajarannya, sistem penilaiannya, sistem pelaporannya itu namanya. Kemudian berjenjang dari TK atau mungkin dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA itu berjenjang. Ada jenjang-jenjang. Dua dan selanjutnya. Kemudian terukur.
Nah, ada yang namanya rapot, ada nilai UAS, nilai UTS, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mengukur kemampuan sekolah sebagai wadah resmi menuntut. Kemudian menjawab tantangan zaman. Tantangan zaman sekarang itu apa? Era digitalisasi. Akan lebih mudah didapatkan ilmu-ilmu tersebut ketika melewati bangku kita untuk menjawab. Kemudian yang ketiga, menanamkan niat ibadah dalam pendidikan. Sekolah untuk menanamkan nilai ibadah seperti apa? Slide share-nya tertutup ya, Mbak? Bisa di-share ulang untuk Mbak Sevia atau Mbak Umi. Untuk Baik, slide-nya. Ibu. Bentar ya, Bu ya. Lagi ada kendala Ya. jaringan. Oke. Bisa kita lanjut. Yang ketiga, menanamkan niat ibadah dalam pendidikan. Kalau kita melakukan apa-apa itu, niatkan untuk ibadah. Saya selain mendapatkan keberkahan di dunia, nanti juga kita akan mendapatkan keberkahan di akhirat. Menanamkan niat ibadah dalam pendidikan. Aku untuk mencari ilmu itu nantinya aku akan pakai untuk apa? Kita niatkan untuk itu. Kan sekedar tempat mengejar nilai atau ijazah. Nilai beda dengan value diri. Nanti next untuk yang kedua. Yang kedua adalah sekolah membuka pintu masa depan. Ada di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana caranya Allah meningkatkan derajat ke kita? Itu kita belum tahu secara pasti. Bagaimana caranya? Kalau Allah sudah berjanji, pasti akan Allah tepati. Ya, jadi kalau orang yang berilmu di sini dikatakan nanti akan ditinggikan loh derajatmu, kan gitu kan? Ya udah kita tinggikan aja ilmu kita nanti biar Allah yang mengatur gimana caranya Allah meningkatkan derajat kita. Next, sekolah membuka pintu masa depan. Adakah relevansinya dengan pendidikan kontemporer? Yang pertama, masih di itu ya, nomor 2, sekolah menyediakan bekal untuk dunia dan akhirat. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3 bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti sangat relevan. Di dalam sekolah, seseorang memiliki pengetahuan atau yang disebut dengan kognitif. Ya, kemarin kita sudah sedikit belajar ya, pengetahuan atau kognitif atau knowledge kemarin ya. Kemudian keterampilan atau skill atau psikomotorik, kemudian sikap,
atau attitude kita, atau efektif kita. Ya kan? Kemarin kita sudah belajar itu. Ingat ya, mungkin tertutup dengan kemarin banyak tugas-tugas Bu, banyak banget tugasnya, atau banyak kegiatan, banyak ekstra yang diikuti, dan lain-lain. Dan ini kita belajar lagi. Semuanya itu dibutuhkan untuk kesuksesan hidup di dunia. Kesuksesan hidup di dunia itu tidak hanya karir saja, tidak hanya penghasilan saja, tetapi ya karir, ya penghasilan, ya kontribusi sosial, bagaimana kita bersosial, berkomunikasi satu dengan yang lain di masyarakat, dan lain. Kemudian relevansinya lagi apa tuh? Setelah membantu mengangkat derajat sosial itu contoh nyatanya seperti apa tuh? Contohnya, ada dokter, ada profesi guru, profesi dosen, pemimpin, dan lain-lain. Misalnya aja dokter. Dokter itu hanya bisa diraih melalui pendidikan formal, ya kan? Apa mungkin tiba-tiba SMA keluar praktek mendirikan praktek dokter? Kan tidak bisa. Jadi salah satu contoh nyata yang dimaksud mengangkat derajat sosial itu contoh nyatanya seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, menghindari kebodohan dan ketertinggalan. Tanpa ilmu dan pendidikan, seseorang rentan tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan, misal kehidupan ekonomi, misalnya lagi kehidupan sosial, misalnya lagi kehidupan contoh kehidupan ekonomi. Kalau pekerjaannya kurang mapan atau kurang dalam segi penghasilan, otomatis kehidupan ekonominya juga akan turun. Kehidupan sosial bagaimana? Terkadang ya kita itu terkadang mengalami ketertinggalan itu karena kurang pede loh. Kita bersosial ya, misalnya kami dengan teman dulu sewaktu S2. Kalau misalnya mau reuni karena kurang pede, nggak datang, kemudian karena nggak datang itu ketertinggalan info-info yang harusnya kita berkembang. Nah, itu salah satu contoh ketertinggalan di bidang. Nah, kemudian ketertinggalan lagi di bidang spiritual. Kadang ya itu karena kita nggak pede, ikut kajian, jadi nggak ikut kajian. Yang harusnya dapat ilmu di kajian, kita jadi ketertinggalan. Makanya ada buku itu sudah pernah baca, lupa namanya siapa. Kalau kebodohan itu kita mendekatkan kepada kefakiran. Fakir mendekatkan kepada kekafiran. Kefakiran mendekatkan kita kepada kekafiran. Contohnya, kalau kita fakir, misalnya fakir dalam segi harta misalnya, itu kan kita bisa aja, nggak usah mirip ya, misalnya judi online atau pinjol dan lain-lain kan sekarang banyak banget. Nah, itu yang akan menyebabkan kita kepada kekafiran, kafir, tidak percaya Tuhan, tidak percaya bahwa kita bisa hidup itu dengan bantuan Tuhan. Oke, next Mbak, itu intermezzo untuk mengangkat derajat sosial kita ya. Yang ketiga ada sekolah membentuk karakter dan akhlak. Sekolah membentuk karakter dan akhlak. Kita kemarin sudah belajar bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Aku di sini aku siapa? Aku Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor 895. Bagaimana penjelasan relevansinya pada dunia kontemporer sekarang? Next. Sekolah membentuk karakter dan akhlak. Oke, kita lihat satu persatu. Tadi next ya, bagaimana relevansinya? Kok sekolah membentuk karakter dan akhlak itu?
karakter dan akhlak. Relevansinya dengan pendidikan kontemporer, sekolah adalah lembaga pembentuk moral dan etika. Ada di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Sebenarnya ada yang lainnya, nanti kita bisa searching lagi yang lainnya. Ini juga share poin-poin saja ya. Sekolah menjadi tempat pembinaan akhlak dan seperti makanya sekarang banyak yang mengintegrasikan pendidikan karakter. Kemudian ada lagi kampus berdampak dalam kegiatan pembelajaran, ya kan? Pasti sekarang sering banget mahasiswa-mahasiswa mendengar kampus berdampak. Kemudian nilai-nilai Islam tentang akhlak selaras dan sangat relevan dengan pendekatan pendidikan kontemporer. Ya, bahwa di sekolah atau di lembaga atau di kampus itu adalah lembaga pembentuk moral dan etika. Yang kedua, sekolah menumbuhkan nilai-nilai sosial positif. Ya, di dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Salah satu prinsip pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh atau holistik, intelektual, spiritual, sosial, dan meliputi fisik. Itu sekolah untuk menumbuhkan nilai-nilai positif. Jadi melalui lembaga sekolah kita itu diharapkan ya intelektualnya bagus, kemudian spiritual kita bagus, sosial, jiwa sosial anak didik bagus, kemudian fisik anak didik bagus. Itu yang dimaksud sekolah menumbuhkan nilai sosial. Guru sebagai teladan akhlak. Perilaku guru seringkali lebih membekas daripada materi pelajaran, ya kan? Dulu itu misalnya mata pelajaran kimia misalnya. Kimia itu agak susah-susah gampang gitu kan, atau fisika mungkin. Nah, karena perilaku gurunya itu saya ngefans banget loh sama gurunya, misalnya gitu kan. Jadi pelajarannya awalnya susah karena ngefans gurunya, jadi seneng, ya kan? Pernah kan seperti itu? Atau pelajaran matematika, karena gurunya baik, mungkin gurunya itu ganteng atau cantik, gitu kan? Jadi lebih membekas daripada dari pelajarannya itu sendiri. Jadi yang awalnya nggak suka, jadi suka, karena suka jadi bisa. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 Ayat 1, guru wajib mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, termasuk pembentukan akhlak yang mulia. Nah, itu tugas bagi kita semua, guru-guru ya, kita juga guru, dosen itu kan semua guru. Guru digugu dan ditiru. Itu istilah dalam bahasa Jawa, Mbak. Digugu dan ditiru. Guru. Digugu itu apa? Digugu itu dihormati, dihargai, gimana ya? Kita itu patuh banget gitu. Kemudian ditiru. Ditiru itu kita meniru, menduplikasi apa yang dikerjakan, dilakukan, dipakai, bahkan yang dikenakan guru kita duplikasi. Bahkan apapun gerakan guru kita niru misalnya. Sekarang kan lagi viral banget. Guru TikTok kan joget-joget pakai, bukan semua guru ya, dia sebutkan hanya oknum. Karena sejatinya guru itu sudah benar-benar sangat terdidik, baik mental dan semuanya secara baik, jadi hanya oknum misalnya. Yang viral itu kan gurunya ada oknum guru yang TikTok dan pakai baju seksi dan lain-lain. Kemudian ditirulah sama mahasiswanya atau sama peserta didiknya, sama siswanya. Nah, itulah yang dimaksud guru sebagai teladan, contoh. Kalau gurunya misalnya baik, ya ganteng, ya rapi,
kemudian cara mengajarnya bagus, kemudian memperlakukan peserta didiknya secara sopan, pasti peserta didik juga akan segan, ya kan? Tidak mungkin cengengesan kepada dosennya, kepada gurunya, pasti akan lebih menghormati, lebih digugu dan lebih ditiru ke arah yang positif. Begitu. Kemudian next, pada bagian keempat, kita akan mempelajari mengenai setelah bagian ketiga, next bagian keempat, sekolah mengajarkan hidup bersama orang lain. Hidup bersama orang lain itu bersama siapa aja, Bu, gitu kan? Ayo kita pelajari. Ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya bahwa kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Kalau kita ada di lingkungan sosial, pasti akan ada kerjasama, akan ada saling toleransi, akan ada empati. Misalnya di dalam sekolah aja, pasti akan suatu event itu kita butuhkan kerjasama. Misalnya ada tugas kelompok, harus dikerjakan secara kerjasama. Ada toleransi, perbedaan pendapat. Nggak boleh loh ngambek-ngambekan satu sama lain cuma gara-gara beda pendapat tentang materi yang akan didiskusikan. Kan gitu. Ada perbedaan pendapat, kemudian nggak toleran, ngambek. Yang awalnya geng, jadi nggak geng lagi. Gitu kan ada. Yang awalnya bestie, jadi nggak bestie. Kemudian ada empati yang diajarkan dalam interaksi di lingkungan sekolah. Empati itu misalnya ya temannya sakit, temannya mengalami kesusahan, gitu. Kemarin kan viral juga misalnya ada suatu sekolahan di mana satu siswanya tidak memiliki HP dan sekarang kan apa-apa via HP kan. Nah, itu kan iuran untuk membelikan HP dikasihkan ke temannya yang nggak punya HP tersebut. Nah, itu yang namanya empati. Jadi di dalam sosial itu kita ada kerjasama, ada toleransi, dan ada juga empati. Itu menurut ajaran Islam. Ada nggak Mbak relevansinya? Di next ya. Relevansinya sekolah mengajarkan hidup bersama orang lain itu seperti apa? Next, relevansinya hidup bersama orang lain kok diajarkan melalui sekolahan. Di sekolahan itu pasti merupakan miniatur-miniatur dari masyarakat. Atau contohnya kita bisa ambil contoh adalah ada latar belakang sosial yang berbeda. Ada latar belakang budaya yang berbeda, sosial, budaya, bahkan latar belakang keyakinan berbeda. Mungkin lagi latar belakang warna kulit, suku, ras, dan lain-lain. Banyak sekali contoh-contoh perbedaan latar belakang yang ada di sekolah. Sama seperti di masyarakat, sama seperti kita berbangsa dan negara, itu banyak sekali sosial, budaya, ras, suku, bangsa, keyakinan yang berbeda. Jadi, sekolah itu mengajarkan kita, mari kita toleransi, mari kita saling membantu, mari kita saling bersatu padu di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian, latihan praktis untuk empati dan toleransi. Sudah sedikit dia singgung bahwa contohnya mendengarkan pendapat orang lain.
bekerja sama tanpa memaksakan kehendak. Kemudian menerima keberagaman karakter, keberagaman kemampuan. Kadang kita kalau mau temenan itu maunya yang selevel aja, yang se-vibes aja, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mengenal berteman itu ya semuanya kita bisa menjangkau pertemanan tersebut karena beragam banget karakter orang-orang itu. Kita bisa belajar dari si A. Oh, ternyata si A untuk menghadapi karakter terus seperti ini kita harus ngapain? Kita bisa mengambil hikmah dari itu. Si B memiliki karakter seperti ini. Apa hikmah yang harus kita ambil? Kita harus menempatkan, memposisikan diri seperti apa. Si C, oh karakternya beda lagi. Jadi dari berbagai karakter itu kita bisa mengambil pembelajaran. Kita bisa belajar apa hikmahnya satu persatu. Kemudian kemampuan. Si A, si B, si C otomatis tidak memiliki kemampuan yang sama. Si A diajari sekali langsung paham. Si B harus 2 kali. Si C tanpa belajar sudah tahu. Misalnya seperti itu. Jadi beda kemampuan. Nah, itu kita harus empati. Kita harus memiliki rasa toleransi. Nah, relevansinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia yang berkepribadian dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Oh, mengajarkan apa? Nilai Pancasila, kebangsaan, moral, dan menjadi fondasi hidup bermasyarakat. Jadi, setelah kita sudah punya modal untuk hidup bermasyarakat kelak. Ya, kemudian next. Apalagi yang akan kita pelajari? Setelah ini ada nomor 5 ya, bisa di next. Sekolah sebagai tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang tua. Kok diri sendiri dan orang tua? Gimana maksudnya? Mari kita lihat dulu di Al-Quran. Quran surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi sekarang itu kan lagi hits-hitsnya. Apa-apa ikut, apa-apa ikut itu. Biasanya mahasiswa itu bilangnya FOMO, gitu kan. Ada kemarin bisa baca kepanjangan FOMO itu fear of apa itu. Jadi takut kalau ketertinggalan. Itu namanya FOMO. Takut kalau aku nggak ngehit. Takut aku kalau nggak gaul, itu yang namanya FOMO. Nggak ada di Al-Quran bahwa janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Jadi kalau kita itu mau ikut suatu tren, kita ketahui dulu tren itu apakah diperbolehkan dalam ajaran kita, dalam bangsa kita, apakah diperbolehkan. Nah, apakah ada fungsinya untuk kehidupan kita. Jadi nggak usah terlalu ikut-ikutan. Nanti takutnya kalau terlalu terjerumus, kita akan ke arah yang negatif. Ya, hadisnya, sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi setiap kalian, setiap diri kita sendiri itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ingat pelajaran agama bahwa nanti kemarin kata guru agama itu kan gini kan pas SD itu nanti kamu kalau ambil jajan atau ambil permen temenmu nanti di akhirat tangan
tanganmu akan ditanyain loh, ya kan? Tanganmu akan dimintai pertanggungjawaban dan tanganmu akan ngomong loh, kan gitu. Sesungguhnya setiap rakyat adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ternyata ada ya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekolah sebagai tanggung jawab kepada diri sendiri dan orang tua. Kita di next, adakah relevansinya? Adakah relasinya dengan dunia pendidikan kontemporer? Silakan. Gimana Pak yang dimaksud tanggung jawab itu? Gimana yang dimaksud korelasinya atau relevansinya? Kok ilmu pengetahuan atau sekolah itu dimaksud untuk tanggung jawab diri sendiri dan orang tua? Apakah ada korelasinya? Misalnya orang tua kita sudah mengandung, orang tua kita sudah membesarkan kita dari mulai lahir sampai sekarang, atau seperti apa? Pembahasannya akan kita bahas lebih dalam lagi. Mbak, slide-nya ya. Bisa dibantu di share. Maaf Ibu, sebentar ya Ibu. Oh ya, saya tunggu sebentar ya supaya bisa di share slide. Masih ada sedikit kendala Mbak untuk share slide-nya. Oke. Sekarang kita bahas yang keenam. Sekolah menjadikan kita muslim yang kuat dan cerdas. Di dalam hadis, mukmin yang kuat dari Allah daripada mukmin yang lemah. Apakah keduanya tidak dicintai, Bu? Keduanya tetap dicintai. Kita ikut kata-kata kesini. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keduanya tetap dicintai, tapi akan lebih dicintai. Ya, mukmin yang kuat seperti apa? Misalnya, kita pembahasan soal ilmu. Kuat dari segi ilmu. Kita punya ilmu, bisa sharing ke teman-teman, bisa memberikan ilmu ke siswa, ke mahasiswa. Itu kan berarti mukminnya kuat. Kemudian kita punya kekuatan dalam bidang harta misalnya. Kita bisa share atau kita bisa beramal sebanyak-banyaknya harta kita. Kenapa? Kita harus menjadi mukmin yang kuat. Kita punya misalnya jadi pemimpin,
kita bisa melindungi yang ada di bawah kita. Jadi Allah itu lebih menyukai mukmin yang lemah. Karena kalau kita kuat, kita bisa berdampak. Dampaknya juga kuat. Berarti, kemudian relevansinya apa dengan kehidupan kenyamanan? Kecerdasan dan keimanan harus berjalan bersama. Nah, dalam Undang-Undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemandirian dan membentuk watak serta kegiatan bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, membentuk watak kaitan erat dengan membentuk watak berkaitan erat dengan penguatan keimanan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi apa yang dimaksud mencerdaskan kehidupan bangsa? Terkait dengan pemberian ilmu pengetahuan dan kecerdasan intelektual. Jadi undang-undang tersebut menegaskan perlunya integrasi antara kecerdasan atau ilmu dan pembentukan karakter atau nilai keimanan dan moral. Kemudian yang kedua, pembahasannya adalah membangun mental tangguh dan berdaya saing. Sekolah melatih untuk keteguhan menghadapi tantangan, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan inovasi. Dalam sekolah, atau dalam lembaga pendidikan, peserta didik juga dipersiapkan menjadi pribadi yang mampu bersaing. Ya, dan mampu bersaing juga apa? Tanpa kehilangan jati diri. Jadi, ke Islam. Ya, next. Apa yang nomor 7 yang akan kita pelajari? Sekolah adalah investasi untuk akhirat. Ingat enggak ada lagu siapa ya pengarangnya lupa itu yang ada kalimatnya seperti ini. Apabila anak manusia itu kan itu ada ternyata lagu tersebut di dalam hadis ini. Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali tiga perkara atau tiga hal, yaitu ya ilmu yang bermanfaat, ya anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Sekolah adalah investasi untuk akhirat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bisa mengalir terus ketika kita sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian ada nggak relevansinya? Dunia pendidikan kontemporer. Next. Sekolah adalah investasi untuk akhirat. Relevansinya pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tetap berakhlak mulia. Ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia sejalan dengan nilai-nilai. Next. Ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat dari Indonesia? Itu yang diambil. Ingat kita kemarin sudah belajar mengenai manusia utuh. Kita dari Imam Al-Ghazali, ya kan? Manusia utuh. Seperti apa manusia utuh itu? Yang memiliki iman, manusia yang memiliki ilmu dan amal. Iman, ilmu, dan amal. Jadi ketiga itu harus diamalkan. Manusia utuh. Jadi kita
paling enggak setelah acara ini berlangsung atau setelah dengan institut kita bisa jawab, untuk apa kamu sekolah? Aku ingin jadi manusia utuh. Minimal kita juga bisa jawab seperti itu. Ada lagi jawaban tadi 1 sampai 7 jawaban, itu kan ada kan? Nah, minimal kita juga bisa jawab, aku ingin jadi manusia utuh. Aku ingin punya iman, aku ingin punya ilmu, dan aku ingin bisa mengamalkan itu. Itu mungkin yang bisa kami paparkan pada batch 2 kali ini. Terima kasih, tidak berniat untuk menggurui, tapi kita di sini berniat untuk share ilmu, kita belajar bersama. Sekali lagi kita merefresh otak kita. Semoga bisa ada manfaat dari yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak Sevia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dia. Ilmunya luar biasa sekali. Ada alasan-alasan mengapa sih kita sekolah. Dari yang dapat ditangkap tadi, kita itu di sekolah banyak sekali alasan kenapa kita harus sekolah. Simple kita di sekolah dapat banyak hal di mana sekolah bisa menjadikan kita menjadi jembatan bagi kita untuk menuju masa depan. Semisal kita punya cita-cita sebagai guru, sebagai dokter, sebagai penulis, itu dijembatani oleh sekolah. Kemudian di sekolah juga kita belajar tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap tanggung jawab terhadap orang tua, keluarga, dan kemudian di sekolah juga mengajarkan kita untuk saling mengenal satu sama lain, di mana di sekolah kita dapat berinteraksi, bersosialisasi bersama dengan orang-orang yang bermacam suku, ras. Kemudian yang paling penting nih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya, kenapa kita harus sekolah? Karena ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah yang tak putus pahalanya, di mana ilmu yang bermanfaat ini bisa kita dapatkan melalui sekolah. Nah, baik, terima kasih Ibu Dia sekali lagi untuk materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut di sesi tanya jawab. Di mana ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan kamera audionya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan Mbak, itu dari Bapak Kamiruddin ya mungkin ya. Ya, benar ya. Baik, Bapak Bertanya. Kamarudin, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan langsung nih kepada Ibu Diahnya menggunakan audio. Kami persilahkan. Ini langsung kami jawab apa gimana? Izin Bapak Kamarudin. Mungkin Bapak Kamiruddin sedang sibuk jadi nggak bisa on cam ya. Apa mungkin bagaimana Mbak Sofia? Bisa langsung kami jawab saja ya.
suaranya putus-putus ya. Izin Bapak Kamarudin untuk mengaktifkan audionya untuk langsung bertanya kepada pemateri kita. Mohon maaf Bu, lanjut dulu Bu, ini ada gangguan. Oh, baik, baik Bapak, baik Mbak Sylvia. Lanjut dulu, ini ada gangguan, ini ada anak ganggu. Oke, semoga lancar Bapak urusannya. Kami share sedikit ya Bapak. Langsung ya Mbak Setia ya, izin menjawab ya untuk Bapak Hamiduddin. Boleh Ibu. Kan bertanya, apa hubungan ilmiah antara ilmu dengan akhlak? Baik. Ilmu dengan akhlak sedikit tadi kami sudah menyinggung memang ya. Ilmu dengan akhlak, apa Bu? Hubungan ilmiahnya gitu kan. Ilmu dan akhlak itu memiliki hubungan erat di dalam hukum Islam, di dalam kajian kami hukum Islam. Ilmu pengetahuan, ilmu sebagai landasan akhlak, ilmu sebagai landasan akhlak. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang ilmu sebagai landasan akhlak. Simple yang kami contohkan pada pertemuan kemarin adalah ilmu tentang puasa. Ya. Satu yang kami contohkan kemarin, ilmu tentang puasa. Kalau kita berpuasa tanpa ilmu, tanpa tahu aturan-aturan berpuasa, tanpa tahu syarat sahnya orang berpuasa, kita sekadarnya aja, pokoknya puasa ya nggak makan. Padahal ada pakem-pakemnya tersendiri, ada SOP-nya. Ilmu itu tentang berpuasa, bagaimana sih kita harus melakukan puasa, itu kan ada. Nah, itu salah satu contoh hubungan atau keterkaitan antara ilmu dengan akhlak. Nah, kalau kita sudah melakukan puasa dengan benar, otomatis secara tidak langsung kita akan mulai dari menahan nafsu makan, menahan nafsu marah-marah, menahan nafsu ingin menggibah, menahan nafsu untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang lainnya. Itu ya Bapak, semoga sedikit jawaban kami bisa memberi pencerahan bahwa ada loh hubungan ilmiah antara ilmu dengan Mbak Setia. Kami kembalikan kepada Mbak Setia. Baik Ibu, terima kasih atas Ibu. Semoga apa yang dijawab oleh Ibu Tia bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan Terima kasih Bu. kamera dan Baik, Bapak audionya. Hamiduddin, Bisa sama-sama. langsung nih Salam tanya. kenal dari kami Bapak. Semoga lain kali bisa bertemu kembali. Oke. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya nih, langsung diskusi sama Ibu Diahnya, langsung bertanya sama Bu Diahnya nih. Boleh Bapak Ibu aktifkan kamera dan audionya, langsung saja. Bagi Bapak Ibu, disilahkan. Ya, Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Izin bertanya, Ibu Dia, terkait menuntut ilmu sebagai kewajiban. Sedikit ada pertanyaan, bagaimana seharusnya sistem pendidikan Islam di era globalisasi mengintegritas kewajiban menuntut ilmu dengan tantangan ekonomi, politik, dan teknologi global. Lalu dalam era digital ini,
apakah kewajiban menuntut ilmu masih relevan jika sebagian pengetahuan bisa diakses secara instan? Apakah tidak menghilangkan esensinya sebagai usaha dalam menuntut Islam? Dan tadi Budia juga bilang bahwa guru adalah yang bisa digugulan ditiru. Apakah itu satu sinergi dengan ilmu tinemune kanthi laku? Mungkin itu saja Ibu. Tanya saja. Terima kasih. Saya jawab dulu, beruntun mulai dari nomor 3, 2, 1. Oke. Digugu dan ditiru dan istilah ilmu tinemune nganti laku. Ilmu adalah mencari ilmu. Tinemune ditemukan nganti laku. Dari proses dan dari perjalanan. Seorang yang mencari ilmu atau menuntut ilmu itu harus berproses. Itu adalah arti dari ilmu tinemune kanthi laku. Ilmu ditemukan melalui proses, melalui perjalanan. Itu kan tadi sudah jelaskan bahwa harus berjenjang, harus terstruktur, harus sistematis. Itu ya benar yang seperti disampaikan Bapak atau Mas Tegar ini tadi, ilmu tinemune kanthi laku, benar sekali. Harus berproses, harus berjenjang. Itu jawaban yang nomor 3 ya. Nah, untuk guru digugu dan ditiru. Nah, kalau ilmu itu harus berproses, salah satu prosesnya adalah menggugu dan meniru guru. Guru bilang, 1 tambah 1 adalah 2, contoh simpelnya. Maka kamu harus yakin bahwa yang diajarkan gurumu itu 1 adalah tambah 1 adalah 2. Itu hubungan antara ilmu tinemune kanthi laku dan guru harus digugu dan ditiru. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pada pembelajaran Islam apakah pada pembelajaran kalau sekarang sudah digitalisasi, semua bisa diakses melalui internet, melalui website, apakah nanti bisa menutup kesempatan untuk semua pengusaha nggak bisa berusaha dan lain-lain, Bu? Kan begitu ya garis pertanyaan yang disampaikan oleh Pak atau Mas Tegar ini. Nah, seperti yang dia sampaikan pada pertemuan atau batch 1 kemarin, bahwa di dalam diri kita harus ada 3 kecakapan, yaitu kecakapan apa? Afektif, kognitif, dan psikomotorik. Mungkin kita bisa mencari bahan belajar, bahan materi, itu untuk aspek kognitif saja, aspek pengetahuan saja. Misalnya, 1 tambah 5 tambah 6 berapa? Gitu kan? Kita bisa cari jawabannya itu lewat website, lewat internet, kadang lewat AI, ChatGPT dan lain-lain. Bisa. Kita cari jawaban tersebut lewat internet, bisa. Tapi kita tidak boleh mengesampingkan aspek psikomotorik dan aspek afektif. Kemarin pada bab 1 dia sampaikan bahwa kita harus punya loh ilmu public speaking. Kita harus punya ilmu bagaimana merayu orang supaya membeli dagangan kita. Kita harus punya attitude yang baik kepada atasan kita. Kita harus punya attitude yang baik kepada konsumen, kepada pembeli dan lain-lain. Itu harus terintegrasi. Kalau di internet kita bisa nyari dari satu segi aspek kognitif saja, satu jawaban aja. Tapi kalau dalam presentasi, misalnya ada tugas dari dosen. Nah, jawaban dari tugas itu kita bisa nyari dari internet. Tapi untuk mempresentasikannya dalam bahasa yang dinamis dan baik, kita butuh aspek psikomotorik dan aspek
afektif bagaimana attitude kita. Itu ya Mas, jawaban untuk nomor 2. Kemudian yang nomor 1 tadi, pertanyaannya adalah kalau bisa diulang lagi, pada hukum Islam, tindakannya seperti apa, agak lupa. Bapak atau Mas Tegar, bisa diulangi untuk pertanyaan nomor 1. Pada tinjauan hukum Islam, seperti apa tadi pertanyaannya? Bagaimana seharusnya sistem pendidikan Islam di era globalisasi mengintegritaskan kewajiban menuntut ilmu dengan tantangan ekonomi, politik, dan teknologi global? Oke, baik, benar sekali. Oke, sudah ingat pertanyaannya. Nah, bagaimana Bu, dalam kajian hukum Islam itu peserta didik disuruh untuk tetap menuntut ilmu di dalam era tantangan politik, globalisasi, dan lain-lain ini. Sudah banyak sekali sumber-sumber atau landasan-landasan yang sudah jelaskan bahwa Islam sangat-sangat mengagungkan orang yang berilmu. Jadi kalau bagaimana disuruhnya, sudah pasti sangat-sangat disuruh dan didukung ya untuk bagaimana supaya umat Islam tadi semuanya muslim adalah muslim yang cowok, yang muslim yang cewek untuk menuntut ilmu. Untuk apa saja ya? Salah satu jawabannya tadi ya untuk menjadi manusia utuh, manusia yang memiliki iman, memiliki ilmu, kemudian memiliki amal. Misalnya punya ilmu marketing atau memasarkan produk-produk ke khalayak umum. Nah, itu bisa dipakai untuk kemaslahatan umat juga. Jadi yang dipasarkan itu ya produknya yang halal, produknya yang bagus, dan hasilnya diberikan kepada selain diberikan kepada keluarga sendiri, bisa diamalkan untuk misalnya pembangunan masjid, pembangunan sekolah, dan lain. Jadi seperti itu ya jawaban untuk Bapak atau Mas Tegar Saputra. Siap, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga sehat, sukses selalu, Mas Tegar Saputra. Saya kembalikan kepada Mbak Sepia. Silakan, Mbak. Baik, Bapak Ibu, karena pukul sudah terima kasih Ibu Dia. Baik, Bapak Ibu, pada waktu dan materi yang disampaikan pada webinar kali ini. Sebelumnya, foto dokumentasi ya Ibu, Bapak Ibu, izin saya pandu buat kita dokumentasi. Kepada Bapak Ibu silahkan dibuka kameranya. Baik, Bapak Ibu, izin untuk membuka kamera. Kita akan ada sesi dokumentasi, itu sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu. Izin, saya ambil alih. Saya hitung 1, 2, 3. Oke.
Lanjut ke slide yang kedua. Kita kasih jempol untuk CV Queen Pustaka Nusantara. 1, 2, 3. Terima kasih. Mbak Cynthia, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa semua telah hadir di webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan atau pengalaman kita pada hari ini bermanfaat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diah Erlina Sulistianingrum SH SPD MPD. Semoga Ibu bisa kembali menjadi pemateri kami di lain waktu. Oke. Apabila ada ucapan dan perkataan yang tidak berkenan, saya Sepia Meulansari mohon maaf. Untuk selanjutnya mohon izin disampaikan kembali akan disampaikan kembali oleh Mbak Umi. Kepada Mbak Umi kami persilahkan. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Sepia dan Ibu Dia atas materi yang luar biasa, dan terima kasih lagi kepada Mbak Sepia sudah membantu acara kita pada pagi ini, dan acara kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan produk penerbitan di Queen Pustaka Nusantara. Queen Pustaka Nusantara itu punya 5 paket penerbitan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan naskah, terbaiknya bisa langsung hubungi Mbak Umi atau Mbak Sepia, atau nanti bisa hubungi di admin grup WhatsApp. Nah, kami punya 5 paket penerbitan. Ada paket hemat, di mana dengan paket hemat ini dengan harga 500.000, Bapak Ibu bisa mengirimkan naskah yang luar biasa dan menerbitkan naskahnya di Queen Pustaka Nusantara. Lalu yang kedua ada paket tunggal, di mana paket tunggal ini bisa untuk 3 penulis dengan harga 1 jutaan saja, dan fasilitasnya itu didapatkan sangat banyak dan sangat luar biasa. Sudah ber-ISBN juga. Dan yang ketiga, ada paket konversi, di mana paket ini bisa membantu Bapak Ibu yang tidak memiliki naskah, tapi memiliki jurnal, skripsi, disertasi, dan tesis, bisa kita terbitkan menjadi naskah yang terbaik daripada skripsi, jurnal, disertasi, dan tesisnya disimpan di dalam lemari. Mending kita jadikan buku yang bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswanya. Dan yang keempat, ada paket kolaborasi, di mana kami menerima Bapak Ibu yang ingin mengambil paket kolaborasi dengan harga 150.000 sampai 300.000 per babnya, bisa berkolaborasi dengan penulis-penulis se-Indonesia. Dan yang terakhir itu ada paket ghostwriter, yang mana paket ini adalah solusi untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan naskahnya, tapi Bapak Ibu sibuk, terkendala dengan waktu karena kesibukan mengajar. Kami bisa membantu Bapak Ibu untuk membuatkan naskahnya dari nol sampai jadi dan terima beres. Jadi tunggu apa lagi, langsung hubungi admin kita di Queen Pustaka Nusantara, dan Bapak Ibu bisa follow Instagram kita, WA admin, dan juga YouTube kita. Nah, untuk itu saya Umi Alfia ada sedikit pantun. Karena kami dari Riau ya Bapak Ibu sekalian, dari negeri Melayu, rasanya tidak afdol kalau tidak ada pantun. Baik, menulis naskah di kala senja, ilmu tercurah penuh makna. Mari terbitkan karya Bapak ke Queen Pustaka Nusantara. Buah delima ranum berisi, diambil gadis di pagi hari. Terima kasih atas partisipasi, sampai jumpa di lain hari. Dengan itu, Umi Alfia mengucapkan mohon maaf beribu maaf.
karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan kelebihan milik kita semua. Umi Alfia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara webinar kita selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat dan sukses selalu. Sampai Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mengisi absensi yang ada di chat, karena untuk mengklaim sertifikat, kita berdasarkan absensi ya Bapak Ibu sekalian. Dan nanti untuk penanya, Bapak Kamirudin dan Bapak Tegar, silakan hubungi admin yang ada di grup. Silakan konfirmasi untuk mengklaim door prize-nya dan juga diskon 10% untuk paket penerbitan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.